Anda sekalian, hari ini kita memperbincangkan tentang kurikulum pendidikan Islam dalam konteks atau dalam perspektif filsafat pendidikan. Ya. Jadi kita bisa melihat secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kalau berangkat dari ontologinya, apa itu hakikat kurikulum itu sendiri, yakni kita bisa melihat bahwa kurikulum itu merupakan spirit atau roh pendidikan itu sendiri. Jadi esensi dari kegiatan pendidikan ada di dalam kurikulum. Jadi apa yang akan dilakukan di sekolah atau di lembaga pendidikan, kita belajar tentang apa, lalu diarahkan kemana, itu ada di dalam kurikulum. Jadi kurikulum ini merupakan penentu dari segala aktivitas pendidikan di sekolah dan penentu mau dibentuk seperti apa peserta didik itu sendiri dalam jangka waktu tertentu. Kemudian apa yang harus dikuasai atau dimiliki peserta didik ketika ingin meninggalkan atau sudah selesai kegiatan pendidikan di sekolah ketika menjadi alumni. Jadi itu pendidikan selalu diawali dengan kurikulum. Jadi kalau kurikulum tidak ada, maka tentu pendidikan pun juga tidak bisa terlaksana. Jadi keberhasilan kegiatan pendidikan itu tergantung dari kurikulum. Jadi ini sangat penting kita semua Anda mempelajari apa sebenarnya kurikulum itu dalam tinjauan filsafat pendidikan. Nah, kurikulum itu dilihat dalam konteks epistemologinya. Jadi apa itu kurikulum? Tadi disampaikan oleh pematala, kurikulum sebagai kompilasi bahan ajar apa yang mau diajarkan di sekolah atau di madrasah, pesantren, itu bagian dari kurikulum. Arah dan tujuan. Jadi kalau berbicara tentang kompetensi apa yang dimiliki atau yang seharusnya dimiliki peserta didik, atau kalau di perguruan tinggi disebut dengan profil lulusan. Jadi kalau bicara tentang kurikulum berarti kalau di perguruan tinggi disebut alumni ini akan terbentuk seperti apa. Itu digambarkan di dalam konteks profil lulusan. Selanjutnya muncul pertanyaan bahwa dari bagaimana membentuk atau menyusun kurikulum itu sendiri. Jadi ini dalam konteks epistemologi kita ingin melihat suatu kurikulum itu dapat dikategorikan sebagai kurikulum yang benar. Nah, tadi disampaikan oleh pemakala ada asas kurikulum. Jadi asas kurikulum ada teologis, filosofis, psikologis, dan
sosiologis. Ya. Nah, kalau kita ingin menambahkan ada historis, aspek kesejarahan. Oke, tadi disampaikan ya, saya tambahkan penjelasan kalau teologis itu penyusunan kurikulum harus berlandaskan kepada nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan itu ada di dalamnya nilai ketuhanan, ada nilai ibadah, nilai akhlak, ya, nilai muamalah atau kemanusiaan. Jadi itu konteksnya terutama kita di Indonesia, bahwa semua warga negara harus memiliki agama. Ya. Ini yang di dalam Pancasila disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu sangat penting, apalagi kita di pendidikan Islam perlu ada nilai teologisnya yang menjadi asas utama di dalam penyusunan kurikulum. Ya, saya sekarang juga sementara mengusulkan sebuah penelitian tentang kurikulum PAI di SMA agar tidak terjadi yang namanya pemikiran yang intoleran dan radikal. Oleh karena itu, pemahaman, pemikiran tentang kurikulum tentu yang tadi ada nuansa nilai teologisnya dalam bentuk ketauhidan, ada ibadah, ada akhlak, muamalah, ada ihsan. Jadi orientasi kepada kemanusiaan itu harus dilandasi dengan nilai-nilai tadi. Nah, ini harus diperkuat tentang Islam rahmatan lil alamin, yang mana bahwa Islam itu menghargai atau mengakui adanya kemajemukan, dan Islam hadir memberikan kabar gembira, menawarkan suatu visi dan misi bahwa Islam itu adalah agama kedamaian, agama kasih sayang, agama membawa sebuah pencerahan untuk kemanusiaan. Jadi ini perlu dibangun dalam konteks agar umat Islam itu tidak rigid, tidak kaku, tidak fanatis, ya, tidak berpikiran sempit dan mengembangkan Islam dalam konsep wasatiyah. Jadi ini perlu dikembangkan secara teologisnya. Kemudian secara filosofisnya kurikulum itu harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini juga yang selalu menjadi tuntutan, kurikulum harus selalu diupdate, direview, direvisi berdasarkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemarin-kemarin kurikulum pendidikan Islam itu seringkali dinilai lambat dalam beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini yang menjadi tugas kita semua, Ananda, bagaimana melahirkan kreativitas dan inovasi dari pendidikan Islam itu sehingga minimal sejalan dengan semangat revolusi industri 4.0. Kemudian psikologis, ya. Jadi kurikulum itu disusun, dikembangkan harus sesuai dengan suasana batin peserta didik. Misalnya tingkat kecerdasannya, cita-citanya, bakatnya,
minatnya, motivasi, gaya belajar, dan harapan-harapannya. Jadi kurikulum itu disesuaikan atau berorientasi kepada suasana batin peserta didik. Jadi misalnya kalau kita di perguruan tinggi, sejatinya kurikulum, misalnya kurikulum bahasa Arab itu dihadirkan mahasiswa untuk memberikan masukan-masukan. Apa sih harapannya mahasiswa? Apa cita-citanya? Bagaimana gaya belajarnya? Bakat dan minatnya, motivasinya. Itu semua akan menjadi input di dalam penyusunan kurikulum. Jadi ini tidak boleh kurikulum ini tidak memperhatikan aspek psikologi peserta didik, karena kurikulum itu memang diajarkan kepada peserta didik. Nah, jangan sampai materinya tinggi sekali, sedangkan kemampuan peserta didik itu standar rata-rata. Akhirnya tidak terjalin interaksi yang baik, yang intens antara pendidik dan peserta didik. Jadi ini merupakan asas yang sangat penting menjadi pertimbangan di dalam penyusunan kurikulum. Kemudian sosiologis. Jadi aspek sosiologis itu yakni melihat situasi sosial di lingkungan masyarakat yang menjadi masukan-masukan di dalam penyusunan kurikulum. Misalnya di masyarakat itu apa masalah yang dihadapi dan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Maka kurikulum itu disusun untuk mengkaji masalah di masyarakat dan mengkaji apa solusi dari masalah itu. Kemudian misalnya kurikulum itu melihat di masyarakat tren pekerjaan, misalnya pekerjaan apa yang dibutuhkan di masyarakat. Kalau ahli bahasa Arab, ahli seperti apa yang perlu dibekali yang berdasarkan tuntutan dan kebutuhan di masyarakat. Nah, makanya kalau misalnya di masyarakat itu seperti sekolah, madrasah, pesantren, atau kursus, ya misalnya di situ membutuhkan mahasiswa bahasa Arab, perlu dibekali tentang kepemimpinan, perlu dibekali tentang kemampuan komunikasi, perlu dibekali tentang kemampuan di bidang ICT. Nah, kalau itu ada masukan-masukan dari lembaga pengguna lulusan di masyarakat, maka tentu menjadi input di dalam penyusunan kurikulum. Maka dibuatkanlah mata kuliah yang bisa menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat itu. Itu aspek sosiologisnya. Nah, kalau tadi saya tambahkan aspek historisnya. Nah, inilah tadi terkait dengan pertanyaannya Megawati, yakni bagaimana perkembangan kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kalau ini dibahas, ini satu mata kuliah sesungguhnya. Bagaimana perkembangan kurikulum dari waktu ke waktu. Kalau mulai dari zaman kenabian, itu dilihat dari aspek kegiatan pendidikan di masa Nabi, apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajarkan, itu sangat bagus kalau itu dibedah. Ya. Kemudian ada wilayah kurikulum di masa Khulafaur Rasyidin. Kenapa berkembang kurikulumnya? Karena di era Khulafaur Rasyidin, yakni
Islam telah mengalami ekspansi perluasan wilayah yang mana bahwa Islam telah mengenal berbagai macam latar kebudayaan. Umat Islam pun juga memiliki latar belakang yang sangat beragam. Kemudian peradaban sudah mulai mengalami perkembangan. Ilmu pengetahuan juga sudah mulai sangat berkembang ketika berinteraksi antara Islam dengan peradaban-peradaban dari luar, dari Persia, dari Romawi terutama, dua peradaban yang cukup maju pada masa itu. Kemudian bagaimana di era tabi'in. Jadi era tabi'in juga semakin berkembang sampai di Andalusia, lalu berkembang juga di Baghdad sebagai pusat peradaban dunia Islam pada waktu itu. Yang dikenal misalnya perpustakaan Al-Hikmah, ya beberapa universitas yang sangat berkembang. Sampai ke era pertengahan ada 3 kerajaan, misalnya ada berdirinya misalnya Universitas Al-Azhar, universitas yang ada di Baghdad, di Andalusia, itu sangat-sangat dinamis karena sudah mempelajari tentang filsafat, sudah mempelajari tentang ilmu alam, astronomi, bahkan ilmu kedokteran sudah sangat berkembang. Jadi bukan di internal disiplin ilmu Islam saja yang berkembang, seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan seterusnya. Lalu bagaimana di Indonesia? Jadi di Indonesia bisa kita petakan mulai dari era sebelum kemerdekaan, era kemerdekaan atau di masa Orde Lama, ada Orde Baru, ada reformasi, dan sekarang era revolusi industri 4.0. Jadi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Kalau di Indonesia sebelum kemerdekaan, pendidikan Islam itu lebih mengedepankan pendidikan keagamaan, belajar tentang disiplin ilmu agama, terutama di pondok pesantren. Jadi tidak ada kurikulum tentang ilmu umum, ya. Jadi ilmu umum itu dipelajari di sekolah yang didirikan oleh Belanda. Nah, ketika kemerdekaan dibutuhkan tenaga ahli di berbagai sektor, di kementerian, departemen, atau di pemerintahan, maka terjadilah kecenderungan kecemburuan dari umat Islam karena alumni dari pondok pesantren tidak bisa diakomodir di dalam mengisi pekerjaan job di pemerintahan karena hanya ahli bahasa Arab dan ahli kitab kuning. Sedangkan di pemerintahan dibutuhkan ahli bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang politik, hukum, konvensional, dan seterusnya. Nah, alumni pesantren tidak bisa mengisi itu, sehingga banyak kekosongan jabatan di dalam pemerintahan di era awal kemerdekaan. Akhirnya para pahlawan ulama kita memikirkan bagaimana supaya dikotomi antara pendidikan Islam ini dengan pendidikan umum tidak semakin melebar. Akhirnya dimunculkanlah yang namanya madrasah. Jadi madrasah dalam konteks keindonesiaan atau dalam konteks pemerintah
itu representasi antara pesantren dan sekolah umum. Jadi 50-50 kurikulumnya di madrasah. Madrasah belajar agama seperti yang dipelajari di pesantren, sekaligus belajar ilmu umum seperti yang dipelajari di sekolah umum. Jadi kurikulumnya itu ya 50-50. Nah, masalahnya madrasah ini alumninya menjadi tanggung. Tanggungnya di mana? Mau dibilang ahli agama, ya tidak mampu menyamai keahlian agama alumni pesantren. Mau dibilang ahli ilmu umum, tidak mampu menyamai kemampuan alumni dari sekolah umum. Itu karena terlalu padatnya mata pelajaran. Nah, inilah yang menjadi problem pada waktu itu. Sehingga muncul madrasah diperbaiki, disetarakan dengan sekolah umum, dan kemudian masuk di era Orde Baru, pesantren dibuka untuk pesantren modern. Jadi ada pesantren modern, tidak hanya belajar ilmu-ilmu klasik, tapi juga mempelajari ilmu umum. Salah satu pesantren yang di Indonesia itu Gontor ya. Jadi di Gontor itu menyambut positif, menjadikan pesantrennya sebagai pesantren modern. Saya juga termasuk pernah belajar di pesantren modern. Lagi-lagi itu sangat berat ya, karena di samping belajar tentang kitab kuning, tentang nahwu saraf, juga kita belajar tentang fisika, kimia, biologi yang berbasis lab, dan itu ya luar biasa. Sehingga banyak yang lari pada waktu itu. Nah, karena ini perpaduan. Kemudian di MAN itu mengembangkan juga potensinya, kompetensinya ada yang disebut dengan MAN model. Jadi MAN model di kampus kita ini banyak dosen yang alumni dari MAN model. MAN model ini penguatan ilmu-ilmu pesantren diajarkan di MAN itu. Sekaligus ya penguatan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi di era reformasi sudah mulai berkembang. Jadi kalau di kurikulum pendidikan di sekolah umum itu lebih mengarah kepada tematik. Jadi bukan saja dipelajari pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum, tapi di pelajaran umum itu ada mengaitkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai teologi di setiap mata pelajaran. Jadi ketika belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau matematika, selalu ada nuansa teologisnya di situ. Jadi namanya tematik atau terintegrasi. Nah, di pesantren semakin mendapat pengakuan di madrasah dan sudah mulai menjajaki pemanfaatan teknologi di dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Nah, sekarang era revolusi industri semakin canggih, yang mana bahwa terutama di bawah naungan Kementerian Agama, pemanfaatan platform digital di dalam kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan Islam itu bahkan kadang menjadi juara ya, di level nasional. Artinya bahwa sekarang lembaga pendidikan Islam benar-benar terbuka dan bahkan bersikap akomodatif terhadap perkembangan ICT di era revolusi industri 4.0. Jadi misalnya di madrasah sekarang banyak yang menggunakan
aplikasi kayak Edmodo, Google School, Google Classroom, itu banyak yang mengembangkan. Sehingga sekarang tidak bisa lagi dibedakan mana sekolah umum, mana sekolah agama. Terutama ini madrasah aliyah negeri yang sudah benar-benar beradaptasi dengan dunia digital. Jadi cukup panjang sebenarnya dalam perjalanan kurikulum kita pendidikan Islam. Nah, tantangan di era sekarang ini, ya ini bagaimana kurikulum pendidikan Islam itu bukan lagi berbasis digital, bukan lagi bagaimana bersifat tematik, tetapi bagaimana bersifat wasotia. Itu ya dalam konteks pembelajaran agama. Kenapa ya ancaman kita sekarang ini yakni adanya radikalisasi pemikiran, adanya sikap intoleran, adanya sikap fundamental radikal yang mengarah kepada tindakan yang bersifat teroris ya, atau teror itu sendiri yang mengancam nyawa manusia karena tindakan yang sangat ekstrim. Inilah yang perlu dikembangkan sekarang ini, yakni kurikulum pendidikan Islam yang bersifat inklusif, humanis, kemudian menghargai pluralitas, keberagaman, sehingga inilah yang dapat kembangkan sebagai Islam rahmatan lil alamin. Nah, inilah yang menjadi ontologinya kurikulum pendidikan Islam, yakni bagaimana menjadikan alumni itu bisa lebih fungsional. Dalam arti fungsional, sebagaimana dalam tujuan pendidikan Islam, yakni bersikap atau menjadi abid dan khalifah. Menjadi abid di sini, yakni bagaimana alumni dari pendidikan Islam semakin teguh keimanan, semakin konsisten di dalam beribadah, dan semakin luhur akhlaknya. Jadi ini dalam konteks abid, bagaimana kurikulum itu bisa mengarahkan ke sana. Seperti kita ini, Ananda semua, diharapkan tujuan utama setelah selesai adalah Ananda menjadi sarjana yang memiliki kapasitas sebagai abid, yakni memiliki keteguhan akidah, ketauhidan, kemudian konsistensi di dalam menjalankan ibadah atau ajaran agama, dan keluhuran akhlak itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menjadi khalifatan fil ardh, yakni menjalankan tugas kemanusiaan yang bersifat horizontal. Kalau abid itu vertikal, kalau khalifah itu horizontal. Yang mana bahwa contoh yang paling sederhana, alumni pendidikan Islam itu yakni bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, bisa menciptakan pekerjaan, atau bisa mandiri agar dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifatan fil ardh. Jadi inilah sesungguhnya sasaran tujuan kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya tercapai tujuan itu? Sehingga inilah di dalam kurikulum secara epistemologi, materi ajarnya seperti apa, atau mata kuliahnya seperti apa, bahan ajarnya atau mata pelajarannya seperti apa. Kemudian strategi di dalam mengajarkan atau metode di dalam mengajarkan mata kuliah atau mata pelajaran itu seperti apa. Jadi kalau secara epistemologi, strategi dan metode ini dikembangkan secara cepat
dan secara tepat, maka tentunya akan berimplikasi kepada pencapaian tujuan sebagai abid dan khalifah itu sendiri. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana cara kita memahami atau mengukur sehingga peserta didik bisa sampai pada taraf sebagai abid dan khalifah, maka dilakukanlah evaluasi kurikulum. Jadi evaluasi kurikulum ini sangat menentukan untuk mengetahui tentang tingkat keberhasilan kurikulum itu sendiri. Jadi itulah yang menjadi dimensi kajian kita, aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi di dalam kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Nah, ini problemnya tadi yang ditanyakan oleh Rizal, ya itu tadi secara ontologinya, apakah ontologinya ini mengandung asas-asas yang kuat atau landasan yang kuat di dalam kurikulum. Misalnya landasan teologisnya apakah mengakar dengan kuat, landasan historisnya mengakar dengan kuat, landasan filosofisnya mengakar dengan kuat, psikologisnya dan sosiologis apakah itu memiliki landasan yang kuat. Kalau tidak, itu kan jadi problem. Jadi kekuatannya di situ, landasannya atau pondasinya itu kalau tidak kuat, maka kegiatan pendidikan mudah goyah. Ya, sama halnya kalau pondasi rumah tidak kuat, maka rumahnya bisa mudah goyah. Jadi ini yang menentukan. Kemudian epistemologinya, problemnya, misalnya apakah kepadatan mata pelajaran itu bisa sesuai dengan kemampuan peserta didik. Seperti tadi saya contohkan, padat mata kuliah, diketahui mata kuliahnya, tapi tidak ada yang dikuasai. Nah, sini problemnya lagi. Jadi berbeda ya, kalau di Barat itu kurikulumnya itu sangat terbatas ya. Jadi dipilih saja mata kuliah atau mata pelajaran yang dianggap paling relevan atau di mana minatnya, di situ diarahkan. Jadi sehingga sedikit yang dipelajari tapi bisa dikuasai secara mendalam. Jadi secara substansi apakah relevan dengan strategi metode. Jadi misalnya Ananda yang prodi bahasa Arab itu kalau bicara strategi metode, jadi bukan lagi di wilayahnya atau di masanya menghafal. Dari perguruan tinggi menghafal, berarti kita kehilangan banyak momen untuk mengembangkan sisi keilmuan bahasa Arab. Jadi dosennya juga tidak bisa mengembangkan sisi keilmuan bahasa Arab kalau mahasiswanya masih terbatas kosakata bahasa Arabnya. Nah, di sini jadi masalah. Di prodi lain yang banyak dipersoalkan kemampuan baca tulis Al-Quran. Nah, bagaimana bisa mengajarkan tafsir, ulumul hadis, kalau mahasiswanya saja membaca Al-Quran masih banyak masalah itu. Akhirnya dosennya kembali dulu mengajarkan baca tulis Al-Quran. Sehingga banyak kehilangan momen mengembangkan keilmuan. Nah, inilah jadi problem juga. Ya, tentang itu, kemudian orientasinya atau tujuan dari kurikulum itu, problemnya adalah link and match. Kesesuaian antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kurikulum yang diajarkan di sekolah. Jadi misalnya di perguruan tinggi kita ini di bahasa Arab, apakah yang kita pelajari
itu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan di masyarakat untuk 2-3 tahun ke depan. Ya bukan masa sekarang sesungguhnya, karena Ananda ini belajar kurikulum tahun 2020 ya. Ya, 2020 itu Ananda kuliah tahun 2021 dan insya Allah selesai 2-3 tahun ke depan. Nah, problemnya adalah apakah Ananda mempelajari mata kuliah yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat 2-3 tahun ke depan. Nah, kalau tidak link and match, itu lagi-lagi masalahnya kurikulum. Sehingga kurikulum itu harus berorientasi masa depan. Karena anak-anak atau mahasiswa belajar kurikulum masa lalu. Nah, kalau kurikulumnya masa lalu tidak bersifat oriented ke depan, punya visi ke depan, maka disitulah akan melahirkan sarjana yang kadaluarsa ilmunya. Nah, itu jadi problem utama, terutama kita di perguruan tinggi. Baiklah, Ananda sekalian, demikian catatan tambahan dari saya. Mohon maaf tidak bisa membersama